Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bongkar kotak amal pelaku gondol uang puluhan juta. Harga gula pasir ikut naik, pedagang eceran mengeluh. Jadi pengedar narkoba, pedagang beras dan warga binaan dibekuk BNNP. BNNP Banten mengungkap peredaran sabu-sabu jaringan internasional yang juga melibatkan warga binaan dan pedagang beras dibekuk. 2 pelaku berinisial S merupakan warga binaan di Lapas Tangerang dan AY ditangkap di Pasar Kemis. Di sebuah ruko ia dibekuk saat berjualan beras. Keduanya ditangkap diduga mengedarkan sabu-sabu milik seorang bandar berinisial P yang kini masih buron. Narkoba tersebut masuk ke Indonesia melalui Provinsi Aceh yang dikirim dari Malaysia melalui jalur laut. Tersangka S warga binaan sedang menjalani vonis 20 tahun akibat perbuatan yang sama. Dari Aceh barang haram tersebut dikirim melalui jalur darat, diedarkan di Jakarta dan Banten. Salah seorang kurir berinisial MY, rekan S yang kini belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, barang bukti sabu-sabu 21 kg langsung dimusnahkan, dilakukan di dalam mobil insinerator. Gudang ruko dengan kamuflase jualan beras. Nah, jualan. Untuk peran S sendiri dalam diri Taruh satu dulu. peran S, Pak. Peran S adalah sebagai pengedar. Aslinya kan dari sana, ya, dari Aceh sana dikirim. Jadi perlu dijelaskan juga itu 2 bulan sebelum puasa itu M ini dikirim, disuruh dari ini yang bos bandar tadi P, udah kamu di Tangerang sana di Pasar Kemis, nanti saya bukakan ruko jualan beras. Nah, tapi itu kamu kasih. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara 12 tahun. Ariel Maranus dan Fazli Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah yang dihuni Rahman, warga kampung Curug Larangan, Kelurahan Bagedung, Kota Cilegon. Sudah hampir 3 minggu terakhir, dinding rumah jebol usai roboh karena lapuk dimakan usia. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan itu harus menahan dinginnya udara malam karena tembok ambruk dan atap rumah bocor saat hujan. Sementara ada 4 batang bambu yang dipasang untuk menahan dinding yang masih berdiri agar tidak ambruk dan menimpa rumah lain. Rahman bukan tidak mau memperbaiki bangunan yang ditinggalinya, sebab penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya rumah yang telah ditempati 4 generasi itu pernah ambruk 6 tahun yang lalu dan belum pernah diperbaiki lagi. Kemudian pada pertengahan Maret lalu, sebagian dindingnya kembali hancur hingga nyaris rata dengan tanah. Meskipun tergolong sebagai warga tidak mampu, pria yang berstatus duda itu jarang mendapatkan bantuan pemerintah daerah setempat. Ia pun berharap ada uluran tangan dari para dermawan yang ingin membantunya. Kejadiannya lagi tidur, terus roboh itu temboknya. Malam apa gimana? Siang. Pas lagi tidur. Emang kondisi bangunan sudah rapuh ya? Sudah rapuh ya? Sudah rapuh. Kan udah lama, 6 tahunan lebih. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Mungkin pindahan dari yang lain gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti apa, Pak?
Ya kayak gini sehari-hari. Serabutan. Serabutan. Kadang ke kebun apa aja gitu Pak ya. Kebun apa aja. Sungguh ironis memang kota Cilegon yang dikenal sebagai kota industri namun belum bisa mengentaskan persoalan kemiskinan yang mendera warganya. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Informasi kecelakaan lalu lintas. Truk overdimension overload muatan tanah yang diduga mengalami remblong menabrak 6 kendaraan di depannya pada saat melintas di Jalan Raya Palima, Cinangka, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Insiden tersebut melibatkan 5 mobil dan 2 motor yang kondisinya cukup parah. Kronologi bermula, sopir truk membawa muatan tanah hendak menuju arah Palima. Namun, ketika berada di jalan menurun, truk kehilangan rem hingga menabrak 6 kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini, warga beramai-ramai membantu mengevakuasi para korban dan kendaraan ke pinggir jalan. Beruntung satu pengendara roda 2 hanya mengalami luka ringan. Polisi yang datang langsung memintai keterangan dan mengamankan supir truk serta membawanya ke Polresta Serang untuk dimintai keterangan. Yang terlibat kendaraan, 7 kendaraan yaitu 5 kendaraan mobil dan 2 kendaraan motor roda 2. Untuk korban jiwa, untuk sementara luka ringan, sementara yang lainnya hanya kerusakan di kendaraan. Nah, untuk penyebabnya Pak? Untuk penyebabnya masih dalam proses penyelidikan kami, unit Laka Lantas Polresta Serang Kota. Untuk kendaraan yang terlibat kita amankan di Polresta Serang Kota. Nabrak berapa kendaraan Bos? 5, mobil 4, motor 3, motor. Ini ngangkut apa sih Mas? Biasanya memang sering lewat sini Mas. Ironisnya ratusan truk odol pengangkut tanah melebihi tonase lalu lalang di jalan provinsi dan kabupaten tanpa ada penindakan dari pihak kepolisian. Kendati sudah melanggar ketentuan muatan. Diduga truk-truk odol ini membawa tanah ke wilayah Tangerang dan Jakarta. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya Maulia Fitriani berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.